Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hari ini kembali kita akan mengulas permainan para pemain kita yang berlaga di Asia Zone 3.3 yang ada di Jakarta, yang sempat kita tinggal kemarin karena kita mengulas permainan Magnus Carlsen. Hari ini kita lanjutkan kawan untuk mengulas game ke-7 mereka kawan. Tapi sebelum itu admin akan memberikan info hasil-hasil dari partai event-event utama dunia, yaitu dari turnamen TP Sigmund ini kawan, yang sudah berakhir, yang dimenangkan oleh Peter Svidler, memimpin akhir klasemen dari 7 game, yaitu 4,5 poin sendirian kawan. Selamat buat Peter Svidler yang menjuarai edisi tahun 2023 ini. Edisi sebelumnya dimenangkan oleh Hans Niemann, edisi sebelumnya lagi dimenangkan oleh Jordan Van Foreest, tapi sekarang Jordan Van Foreest berada di posisi kelima kawan. Dan untuk hasil dari turnamen yang lain dari Super Bad Chess Classic Romania ini ada kejutan di babak kelima tadi malam kawan. Kejutannya adalah Ian Nepo ini kembali kalah kawan dari MVL setelah sebelumnya di babak keempat Ian Nepo juga kalah dari Fabiano Caruana. Dan kejutan yang lain adalah juara dunia Ding Liren kalah oleh Alireza Firoza. Ini menjadikan Alireza Firoza menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Ding Liren sebagai juara dunia dan mengantarkan Alireza kembali ke posisi urutan kedua dunia. Setelah sebelumnya beberapa bulan yang lalu dia sempat juga menduduki posisi peringkat kedua, tapi permainan di kandidat jelek, akhirnya Firoza ini turun beberapa peringkat dan sekarang kembali naik lagi, menggeser posisi Ian Nepo yang kalah oleh MVL kawan. Harusnya kemarin waktu di babak keempat, kalau Ian Nepo ini berhasil mengalahkan Caruana kawan, Ian Nepo ini akan menembus angka elo rating 2800, tapi akhirnya kalah oleh Caruana di babak keempat. Cukup disayangkan oleh Ian Nepomniachtchi. Kembali melanjutkan tren buruknya setelah kalah dari Ding Liren di kejuaraan dunia catur klasik beberapa hari yang lalu kawan. Oke, itulah kawan sekilas dari hasil-hasil event-event utama dunia. Oh ya, lupa admin tidak menunjukkan posisi klasemen sampai 5 babak yang dimainkan. Caruana menduduki peringkat teratas dengan 3,5 poin, diikuti Wesley So, Richard Rapport, Alireza Firoza dan seterusnya kawan. Dan sekarang kita bergeser ke turnamen yang ada di Jakarta, Asia Zone 3.3 yang sudah memainkan 7 babak kawan. Hari ini memainkan babak ke-8, yang kemarin sempat memainkan 2 babak sekaligus, babak ke-6 dan babak ke-7. Di mana kemarin Prias Moro remis kawan, tapi pemain yang lain seperti Megaranto menang. Dan hasil-hasil yang lainnya tidak bisa kita lihat di chess.com ini. Nanti di kolom deskripsi admin sertakan chess resultnya kawan. Linknya bisa kalian lihat hasil-hasilnya di situ lebih jelasnya kawan. Tapi kalau di chess.com terbatas kawan, karena setiap babak hanya mampu mengupload 5 game saja dari 17 game yang harusnya ada setiap babaknya kawan. Untuk babak ke-7 yang dimulai sekitar jam 5 sore kawan, Prias Moro kembali memetik kemenangan setelah remis pada babak ke-6. Dia memetik kemenangan atas Grandmaster asal Singapura. Tapi Megaranto berbalik remis kawan menghadapi Grandmaster asal Mongolia kawan. Dan Joseph Taher ini menang terhadap Grandmaster asal Vietnam. Ini menjaga kans Prias Moro untuk mendapatkan posisi kedua ataupun posisi pertama, yang tersisa 2 babak lagi di turnamen ini kawan. Dan juga Megaranto ini masih mempunyai kans juga kawan. Untuk kategori wanitanya, Irene ini juga mendapatkan kemenangan di babak ke-7 kawan, menghadapi Women Grandmaster asal Mongolia. Setelah di babak ke-6-nya dia bermain remis menghadapi pemain asal Vietnam. Iran juga masih mempunyai kans untuk menempati posisi teratas kawan. Tapi sementara ini dia bersama pemain yang lain mempunyai skor yang sama, 5 poin yang sama kawan. Tersisa 2 game lagi, kita doakan saja Iran ini bisa menempati posisi teratas. Karena di kategori woman-nya hanya ada 1 tiket kawan. Sedangkan untuk kategori prianya ada 2 tiket kawan, yaitu peringkat pertama dan peringkat kedua untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Sementara Prias Moro bersama Megaranto ini menempati posisi ketiga dan posisi keempat. Yang tersisa 2 game lagi, kita doakan saja. Oke, kita lanjut ke permainan yang akan kita ulas. Admin pilih permainan Iren Karisma Sukandar. Kenapa admin pilih Iren kawan? Ya karena cantik, permainannya menarik, banyak penonton yang lebih menyukai permainan Iren. Dan juga kemarin ada yang bertanya-tanya kenapa evaluasi bar kemarin nggak ada.
bukan admin sengaja, memang settingan dari chess.com kemarin sempat hilang kawan, jadi admin juga tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kecuali menggunakan fitur analisis yang lain kawan. Cuma nanti foto, kontrol waktu tidak ada, hanya ada evaluasi bar saja dan nama pemain yang ada di atas ataupun di bawah papan. Oke, kita lihat permainan Iren di babak ke-7 menghadapi Women Grandmaster asal Mongolia. Iren pegang hitam, putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Iren. Di sini pion C4, pion E6, pion G3 Katalan kawan, pion D5 lanjut Iren, gajah G2 dan Iren di sini tidak memilih jalur utama kawan. Dia langsung bermain atau menunjukkan permainan ingin menang agresif dengan gajah B4 skak. Kalau kalian ingin jalur utamanya adalah gajah E7, kuda E3, rokade-rokade, itulah settingan utamanya. Tapi Iren menunjukkan permainan yang agresif sudah kita lihat ini di langkah awal kawan. Langkah keempat ini menunjukkan keinginan kuat bagi Iren untuk bisa memenangkan permainan dengan permainan agresif. Kuda D2 yang paling banyak ini dengan gajah D2 kawan, dan gajah ini dipertahankan mundur ke E7 ke D6 tapi memilih dengan kuda ke D2. Rokade oleh Iren, kuda F3, pion D pukul pion C4, menteri C2 ingin rebut kembali pion ini, dan di sini pilihan utama dari Stockfish pion A5 kawan, atau dengan pion B5 kalau kalian backup pion ini, atau dengan kuda C6 kawan di sini. Tapi pilihan yang paling banyak dipilih oleh manusia adalah kuda C6 kawan. Inilah yang dipilih oleh Iren. Tapi kalau kalian ingin mempertahankan pion kalian di sini kawan, mungkin putih akan melakukan langkah discover pada benteng. Kalian blokade dengan pion C6. Jangan dengan kuda lagi karena ada ancaman skakmat satu langkah di sini. Setelah nanti pion C6 ini kawan, mungkin putih memeras dengan pion A4 atau rokade terlebih dahulu. Memilih dengan kuda C6. Putih ambil pion C4 dengan menteri dan Iren menantang pertukaran menteri langsung di petak D5. Ini adalah pilihan utama di posisi ini kawan. Sekali lagi Iren sudah menunjukkan keagresifan bermainnya. Segera mengawali permainan endgame lebih cepat menantang pertukaran menteri. Ditolak ditunda dengan langkah rokade kawan di sini agar dia terhindarkan dari pimpinan agar tidak seenaknya menteri hitam ambil menteri putih kawan. Dan dilanjut dengan langkah benteng D8, pion E3, pion B5. Bukan pilihan terbaik pada posisi ini kawan, ini merupakan bentuk provokasi agar putih ini mendahului pertukaran menteri. Dan pada posisi ini harusnya Iren bisa juga, kalau Stockfish menyarankan langsung saja pertukaran menteri, tapi memilih dengan pion B5 dan Stockfish menyarankan menteri ini mundur, tapi memilih pertukaran, menteri pukul menteri D5, diambil balik menggunakan pion seperti biasa. Untuk mengawal petak-petak terang ini kawan, pion ini menguasai petak pusat dan juga diagonal ini langsung terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh gajah terang hitam nanti. Pion A3, gajah mundur ke D6, pion B3 di sini, pion B4 lanjut Iren menantang pertukaran lagi-lagi menunjukkan langkah-langkah yang agresif langsung memberikan tekanan-tekanan kawan. Ditolak gajah B2, pion A5, benteng FC1, ancam kuda dipertahankan dengan gajah B7. Pion A4 menjadikan petak sayap menteri tertutup kawan, benteng E8 menempati lajur semi terbuka dari Iren dengan bentengnya di lajur E. Dimanfaatkan oleh putih gajah F1, hati-hati ada serangan di sini kawan, pimpinan terhadap kuda, serang kuda dengan benteng dengan gajah, oleh karena itu langsung menghindar kuda ke D8. Kuda E1, kuda kembali ke E6 kawan, dan di sini gajah B5, benteng diangkat naik ke E7 menghindari ancaman gajah. Selanjutnya pion H4, benteng D8 lanjut Iren menempatkan dua bentengnya langsung di lajur-lajur pusat kawan. Di sini gajah C6 menantang pertukaran, ditolak oleh Iren kawan, tentu saja tidak ingin memberikan kesempatan benteng ini langsung diangkat naik dan ditumpuk di lajur C kawan. Tapi salah satu rekomendasi juga dari Stockfish, Iren tidak menginginkan cara seperti itu, dia mempertahankan gajah ke A6. Ditantang lagi gajah B5, ditolak lagi oleh Iren langsung mundur ke C8. Selanjutnya kuda D3, kuda E4 menantang pertukaran kuda untuk mendapatkan posisi pion yang cantik kalau diterima kawan, mengganggu posisi petak-petak terang ini. Mungkin kuda ke petak E1 atau langsung ke petak C5. Ditolak dengan langkah benteng C2 pertahankan kudanya, dan di sini lagi-lagi Iren bermain dengan langkah-langkah agresif. Gajah B7 menurut Stockfish lebih kuat dari pion G5. Iren tidak peduli kawan, dia ingin menang dengan menekan sayap raja dengan pion G5. Tapi respon dari putih salah dengan pion H pukul pion G5.
Langkah terbaiknya adalah kuda ini ke F3 kawan untuk menekan petak-petak ini. Tapi memilih menerima pion H pukul pion G5, berencana mungkin raja naik, bentengnya segera keluar ke lajur H, memanfaatkan lajur H semi terbuka, mungkin itu ide dari putih. Iren melanjutkan pertukaran kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda, diambil balik oleh benteng, barulah kuda ambil balik pion G5, kuda E1 kawan, dan selanjutnya pion H4. Lagi-lagi Iren menunjukkan langkah yang agresif kawan. Kali ini langkah ini sangat bagus dari Iren kawan. Kecuali tadi pion G5, tapi sekarang pion H4 ini sangat bagus dari Iren. Membuka lajur-lajur, membongkar juga pertahanan putih dengan pion-pionnya. Di sini benteng C1 merupakan pilihan stockfish kawan, tapi memilih dengan gajah E2. Pion H4 dikorbankan oleh Iren kawan, pilihan terbaik. Dan diterima. Kuda lompat ke peta E4, serang benteng, benteng ke C2. Raja bergeser ke H8, memberikan jalan bagi bentengnya, dan dia bersembunyi di lajur H yang ada pion hit putih sendiri. Tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh benteng kawan. Benteng pun harus punya tempo lebih cepat kalau ingin bergeser ke sisi raja. Jadi posisi Iren dalam posisi menekan sekarang, walaupun dia sudah mengorbankan satu pion. Gajah F3, benteng G8 skak, raja F1, dan di sini pion F6. Kalau stockfish menilai langkah ini kurang tepat kawan. Dia menilai memainkan pion F5 merupakan pilihan terbaik. Tapi ini menurut saya sangat logis kawan. Iren tidak ingin diagonal-diagonalnya ini tertutup oleh pionnya sendiri kawan. Menurut saya langkah ini adalah langkah yang bagus juga. Selain memberikan jalan bagi bentengnya ke lajur G nanti. Raja langsung lari ke E2, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah kuda ini kawan terlebih dahulu. Untuk nanti blokade diagonal terang yang bisa dimanfaatkan oleh gajah. Atau selepas raja naik, bentengnya juga bisa leluasa langsung digeser nanti kawan, entah kemana. Apakah ke lajur H nanti. Di sini langsung raja ke E2. Iren langsung gajah A6 skak. Raja D1 tidak akan berani blokade dengan kuda kawan. Karena pion di sini jatuh, diambil oleh raja. Kuda yang di sini akhirnya jatuh kawan. Memilih raja bergeser ke D1, kemudian ada benteng G1 mengepin kuda. Di sini gajah sikat kuda E4 diambil balik menggunakan pion oleh Iren. Dan di sini kawan, putih bisa memainkan pion D5-nya yang merupakan pilihan terbaik untuk membuka diagonal ini agar gajahnya efektif mempunyai diagonal terbuka, tapi memilih bentengnya diangkat serang gajah. Gajah B7 berbalik ancam benteng. Di sini benteng diserahkan kawan, memilih dengan benteng C1 dan sudah saatnya Iren menerima saja. Tapi memilih dengan raja bergeser ke G8 dan benteng ini ditawarkan di peta C5. Berharap diambil kali ini, diambil balik bisa mendapatkan pion lemah peta A8. Diterima oleh Iren, diambil balik oleh benteng dan di sini kawan benteng D7, benteng ambil pion A5. Gajah D5, serang pion kawan mendapatkan tempo skak, raja menghindar ke D2, gajah ambil pion B3, benteng B4 ingin rebut pion, gajah ambil pion A4, benteng ambil pion B4, gajah mundur ke C6, dan di sini benteng bergerak ke B8 skak, raja ke H7, memilih petak terang agar tidak kena serangan dari gajah gelap kawan, kemudian gajah A3 mencari diagonal yang lebih terbuka. Gajah D5 juga mencari diagonal yang lebih bagus kawan dan juga nanti memberikan jalan bagi pionnya. Di sini benteng F8, incar pion, dihadang oleh benteng F7, ditolak dengan benteng ke D7 kawan. Ada pion C6 lindungi gajahnya dan gajah ini bergerak ke petak D6, lanjut putih. Iren menggeser bentengnya, melakukan serangan di baris kedua ataupun baris pertama nanti. Kuda ke C2 dan di sini benteng A2 lanjut Iren kawan mengepin kuda diikuti dengan gajah mungkin nanti ke petak B3. Oleh karena itu benteng B8 menjaga petak B3. Gajah C4 reposisi ke D3 dan kuda ini bisa jatuh. Raja langsung menghindari pin-pinan ke C3. Gajah D3 tetap dimainkan oleh Iren kawan. Ancam kuda di sini dan ancaman skakmat mungkin kawan. Tapi stockfish menyarankan dengan benteng C1 kawan melakukan pertukaran semacam ini dan pion ini akan jatuh di langkah berikutnya. Lagi-lagi Iren akan tetap unggul dengan sepasang bentengnya melawan benteng plus gajah. Iren sudah unggul setelah tadi pertukaran benteng di lajur C kawan. Tapi Iren memilih membuat ancaman dengan gajah D3 dan di sini kawan diantisipasi dengan benteng B2 menantang pertukaran.
Kalau kuda ini sampai lari kawan, seumpama ke petak B4, karena di sini sudah tidak mempunyai banyak petak untuk lari. Kalau ke petak B4 ancamannya serius kawan, akan ada ancaman skakmat atau paling tidak kuda ini bisa jatuh. Kalau raja bergeser ke sini, ancaman skakmat 1 langkah gajah C4. Harusnya di sini merelakan kuda kawan untuk memberikan tempat bagi raja lari. Kalau seumpama tadi kawan di sini kuda ini bergerak ke petak A3, akan tetap berlanjut kawan. Di sini benteng ambil pion F2 terlebih dahulu. Posisinya akan berabe juga kawan. Oleh karena itu di sini tadi memilih dengan benteng B2. Tapi Iren tidak memilih pertukaran yang harusnya juga melakukan pertukaran kawan agar putih tidak mempunyai benteng lagi, tapi mempertahankan benteng ke-4. Raja bergeser ke D2, ada benteng F1 serang pion dipertahankan dengan gajah G3. Dan di sini benteng A7 lanjut Iren, kemudian kuda ke B4, serang pion garbu gajah. Dan gajah tidak coba ditarik mundur, pertahankan pion kawan. Iren melepaskan pionnya dengan benteng kembali turun ke petak A1. Tapi ini adalah jebakan kawan. Kalau tidak berhati-hati, kalau salah ambil pion ini, ancamannya bisa skakmat kawan. Dengan benteng C1, tempo ancam kuda mengawasi pergerakan raja agar tidak bisa lari ke lajur C. Diikuti benteng D1 skakmat dan kombinasinya sudah tak terhentikan lagi. Memilih kuda sikat gajah D3, ada benteng FD1 terlebih dahulu skak. Setelah raja bergeser, kuda diambil oleh pion skak, raja ke F3, benteng AC1 kawan. Lanjut Iren di sini. Persiapan nanti blokade baris kedua, pion siap diberikan jalan, benteng satunya bergeser dan pion bisa promosi. Raja putih G4, raja hitam G6, pion H5 skak, raja mundur ke F7, di sini pion H6, raja kembali ke G6, dan Stockfish menyarankan pion ini sekali lagi didorong tapi jatuh juga oleh raja kawan. Tapi memilih dengan pion E4 dan dibalas Iren dengan benteng H1. Seperti yang saya tunjukkan tadi, Stockfish menyarankan benteng C2 kawan. Tak ada masalah, raja masih bisa mengejar pion ini. Blokade baris kedua, siap memberikan jalan, bentengnya siap bergerak lagi dan pion bisa promosi. Tapi tadi dengan benteng H1, benteng D2, benteng D1 dicegah untuk rebut pion kawan, menantang pertukaran benteng, ditolak benteng B2, akhirnya benteng C2 dimainkan oleh Iren. Di sini benteng B7, D2 tetap dimainkan dan pion H7, tinggal satu petak lagi bisa promosi kawan. Tenang, ada benteng H1 lanjut Iren. Benteng B1 mengorbankan benteng kawan, taktik defleksi agar pionnya bisa promosi duluan. Tentu tidak akan diambil oleh Iren. Antisipasinya adalah benteng C1 oleh Iren kawan. Benteng B8, simple, pion dipromosikan terlebih dahulu oleh Iren, temponya skak. Diblokade oleh pion F3, akhirnya benteng ambil pion H7, tidak mempunyai menteri lagi putih kawan. Dan di sini setelah benteng B2, benteng C3, putih menyerah kawan di langkah ke-70. Kontrol waktunya pun juga tidak lagi mencukupi kawan, walaupun ada increment 30 detik, saya rasa sulit untuk menghadapi permainan dengan lawan yang masih mempunyai menteri. Itulah kawan permainan Iren Karisma Sukandar di babak ke-7 mengalahkan Women Grandmaster asal Mongolia. Nanti sore ini admin bingung kawan, apakah mau mengulas permainan Ali Reza atau mengulas permainan Novendra Priasmoro. Gamenya sama-sama bagus kawan. Admin minta pendapat kawan-kawan, pilih game yang mana kawan, voting saja di kolom komentar yang mana, nanti bisa kita ulas. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.